Tapi pertama ciuman sih gue belum, masih perjaka. Pertama ciuman masih perjaka. Nah yang lo nikmati klub tuh apa sih? Isinya di situ LC. Ini kita dipiara. SMA juga gue ya ngerokok gitu-gitu aja biar diterima di pergaulan. Jadi gue punya temen di sekolah cantik banget yang namanya Mona Lisa nih. Mona waktu gue Lisa, SMP ya. nih. Udah gitu dia tahu nggak yang paling gue seneng apa ya? Udah cakep gitu tiba-tiba dia ngeboti men. Buset. Cakep ngeboti. Oke. Gue tanya dong, lo kenapa sih tiap hari ngeboti mulu? Karena gue sebagai ketua kelas tuh SMP. Ah, ya lu kan? ketua kelas. Kelas gue ditunjuk sama wali kelas gue, Dwi Purnama Putra. Kamu jadi ketua kelas ya, soalnya gue paling bandel, jadi dikasih tugas. Sama kayak security anak kampung sini, ya udah ditunjuk jadi security. Iya, Ya, biar gak ada yang maling. Jadi ketua kelas, gue perhatiin cuma dia doang karena udah cakep tiap hari. Di kelas kenapa emang tiap hari tuh? Lu taunya dia beler gimana? Ya pokoknya Ngeces. enggak, bukan ngeces. Jadi ngomongnya Max, kan nama gue udah Max zaman dulu kan. Asik. Max, gue nggak mau ngerjain PR dulu ya, gue lagi kurang ini nih. Ngomongin aja. Iya udah Max begitu. gimana? Max, iya. Udah ngayun tuh Udah ya. ngayun, tiba-tiba pas break apa? Ya? Max, gue ada. Lu mau gak? Apaan? Ya boti lah, masa lu mau gue kasih ini gue. Iya. Astagfirullah. Iya kan? Oh, Iya. kita kembali di Battle Oh, iya. in the Hood sama Mona Lisa. Saya Azer. Gua Irfan. Gue Maxi Bruta. Nih, kita ngomongin selain ngomongin Mona Lisa, kita mau ngomongin apa nih Max? Ngomongin apa? Ntar Itu dulu, Dik. SMP dia udah ngeboti. Kita ngerokok aja tahun berapa coba? Tunggu dulu. Boti zaman sekarang sama zaman dulu Hah? konotasinya udah beda tuh. Boti zaman dulu sama sekarang emang masih beda tuh. gimana? Beda. Mungkin jenisnya kali Jer ya. Kagak. Apa itu yang beda? Boti zaman sekarang lu ketawa. Oh, Iya. Tahu kan? iya boti, iya cowok kan. Iya. Cowok Jelasin kan. Gue nggak paham nih. cowok yang dicolok. Oh, oke, Boti. oke, iya. Boti. Ada pergeseran. Oh, iya. Zaman dulu kita boti itu ya adalah obat-obatan. Iya. Oh, kalau sekarang beda ya. Kalau sekarang tuh boti itu adalah cowok yang dicolok. Oh. Bener gak sih, ada yang tahu gak sih? Bener. Gini-giniin nih cowok digini. Apa main burung-burung? Boti makanya boti zaman sekarang boti dulu beda. Bukan barangnya beda ya, konotasinya beda. Oh, Tapi konotasi, kayak kalau boti itu jatuhnya kalau zaman sekarang itu bandel gak sih jatuhnya? Sebuah Boti kebandelan mana dulu? yang dicolok. Oh yang dicoba. Jatuh itu bandel gak? Maksudnya, Ya, maksudnya- kalau buat yang dicolok tuh dia beler juga enggak? Enggak. Gimana Jer? Coba lu Ini jelasin. tanggung jawab dia nih, Van, tanggung jawab dia nih, harus tanggung jawab. Lu tanggung jawab Jer. Lu jelasin itu. Dia gak ngerti loh. Beda Mac. Boti sekarang tuh apa ya? Cowok yang dicolok menjadi objek. Oh, oke. Cowok yang dicolok menjadi objek ya. Iya. Cowok kemayu. Mulutnya lah. dicolok. Ah, lu anoreksia. Gimana apa namanya siapa? Dalala menjelaskan boti, deskripsi boti. Melambai. Oh, belok. Iya. Nah, makanya tadi gue nanya, kalau ke zaman sekarang cowok belok itu kan kalau kita di zaman kita ngerokok zaman kecil kan ngerokok tuh udah bandel nih. Bader. Kalau sekarang kalau belok dari kecil itu jatuhnya bandel nggak? Waduh. Kalau zaman sekarang ya? Iya. Zaman sekarang apa zaman dulu? Zaman sekarang. Gua kan banyak tuh ngeliat di TikTok anak kecil yang udah gitu. Iya. Ini kita ngobrolin boti ya. Nggak, Berarti boti dulu, boti sekarang dulu nih. Sekarang. Boti sekarang ya. daripada kurumit ya kan. Iya, Kan iya. jelas nih produser bilangnya katakan coba pertanyaannya cukup simpel sebenarnya. Kalau misalkan zaman dulu lu tuh mulai ngerokok tuh dari umur berapa? Karena kata dia rokok itu cukup kental di budaya. Ya. Rokok itu cukup kental di budaya kita. Nah, lu ngerokok dari umur berapa? Lu tahu 234 itu dari apa kan? Tahu. Maksudnya ininya, filosofinya. Iya. Apa? Kalau gue taunya dasar banget malah tuh Apaan? 234. Yang ke-9 itu. Hah? 2, 3, 4. 9 kan. Gue taunya bintang itu tuh 234. Kan di Samsu punya kan? Iya. Iya. Itu artinya apa? Kalau gue artinya sih dalam banget ngasih tau gue ya. Apa? Apaan? Jadi ada 9 bintang. Ada 9 wali di situ. Oh, Kalau oke. gue ngasih tau gue iya, karena Iya. yang minta langsung itu si ownernya itu ke
Desain salah grafisnya. satu bukan jadi salah satu owner itu minta sama salah satu apa istilahnya ulama lah. Iya. Ya berarti tahu dia. Iya. Coba lu deskripsiin enggak? Gua nggak tahu. 2 subuh, 3 maghrib, Heeh. 4 asar isya. Oh, 2 3 4 itu. Iya. Jadi dalam filosofi si rokok 2 3 4 itu 2 subuh, Iya. 3 maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Ya. Anjay. Zuhur, Iya. asar isya. Jadi iya. memang nggak bukan mereka bikin tuh bukan memang sembarangan. Karena memang requestnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah correct me if I'm wrong nih. Nah, cemeo. Mio, kalau nggak salah memang requestan dari orang-orang Nahdlatul Ulama buat Oke. dibikinin rokok. Bikinin lah rokok-rokok buat santri gitu. Iya. Tapi benar itu ya, Benar, ya. Yang gue tahu sejarah kayak gitu sih. Di Samsu. Ji Samsu. Iya, Ji Samsu. Balik lagi ke pertanyaannya berarti. Mm-mm. Lo ngerokok pada umur berapa? Siapa dulu nih? Dari sana dulu lah. Iya. Dari sana dulu lah. Kalau gue belajar ngerokok itu nyolong-nyolong sebenarnya. Kan pasti Iya. kita nyolong-nyolong dong. Pasti. Ya kan? Pasti. Gue SD lah belajar nyolong-nyolong. Yang namanya rokok itu adalah rokok dari kulit jagung. Apa namanya itu? Kok rokok ini apa namanya? Rokok kulit jagung lupa, tuh. Klobot. Buka ya. Satu lagi bahasanya apa itu? Apa? Gue tadi udah di kepala deh. Gua Di lupa klobot deh. itu yang pakai kulit jagung, Iya, isi tembakau iya, kan, iya, yang iya. tembakau masih Kaung, rokok kaung. Rokok Nah, kaung. kaung. Jadi kalau gue Rokok mau mbah-mbah gitu. iya, rokok kulit jagung tuh. Lalu ngerokok kaung di mana anjir? Di warung-warung ada jualan, Pak. Iya, dulu ada. Dijual bebas, plastikan, iya. heeh. Iya dulu ada. Gue SD tuh. Gue nyobain tuh ke rokok kaung. Itu punya bokap lo. Enggak, gue beli. Beli SD. SD tuh gue beli. Jigo kali ya. Satu. Nah itu mungkin berapa perak itu gue nggak tahu ya. Iya. Jadi asal muasal tuh dari rokok kaung. Ah. Nah setelah itu ada salah satu teman SD gue tuh yang suka gue ajak madol. Nah madol tuh, nah biar teman-teman tahu tuh madol tuh ya. Madol tuh cabut. Cabut tuh, Bolos. atau lo nggak masuk sekolah, Nggak sekolah aja pokoknya. nggak absen pokoknya tuh lo madol tuh madol. Jadi salah satu teman-teman gue Udah lama gue nggak dengar kata Ih, kata madol. gue sama lagi. madol ngajakin nonton bioskop. Bioskop. Zaman dulu tuh namanya ada Jotet. Nggak mungkin 21 dong ya. Enggak. Jadi ada salah satu bioskop namanya Johar Baru Theater, Jotet singkatannya. Johar Baru Teater. Johar Baru Theater. Misbar tuh. Enggak misbar, di indoor. Itu di mana? Di Jalan Johar Baru, Keramat. Di pinggir jalan yang di Iya, pinggir jalan pinggir itu. jalan, Itu Keramat Jaya. Keramat Jaya di pinggir jalan gede kan? Iya, pinggir jalan gede. Kalau dari arah Senen ada sebelah kiri. Itu bukan bukan, itu. itu namanya. Aduh, itu lumayan beda lagi. bagus, Itu lama ya. juga. Iya. Itu yang di Senen Iya, kan? itu di Senen ya. Iya. Kalau ini dalam Johar Baru tuh ada tuh. Legend itu. Keramat Jaya tuh. Jadi ada salah satu namanya bioskop Johar Baru Theater atau Jotet. Nah. Di situ tuh ada tempat biliar banyak banget. Ah. Jadi selama gue madol tuh gue bisa main biliar, bisa nonton di Jotet itu. Apa Berry Prima? Yoi, film Berry Prima, pokoknya film yang Film istilahnya bokep kan? ya pokoknya berbau-bau Eva kayak Arnas. ada silat lah, ada yang udah tiba-tiba di apa itu namanya itu kayak di layar itu ya pakai BH doang gitu kan. Iya. Nah disitulah akhirnya gue belajar merokok yang lebih aktif. Ah. Pertama kali rokok yang gue cobain adalah gudang garam sama jarum super. Itu juga beli ketengan, nggak beli bungkusan ketengan. Iya. Sambil pakai baju ini kan sekolah kan seragam kan. Masih boleh tuh ya? Boleh main biliar dulu kan cetak. SD tuh ya? Sambil ngerokok lagi anjing. Itu SD tuh ya? SD, tapi boleh masuk kayak gitu. Ya kan? Seiring berjalan, tiba-tiba keluarga gue tahu nih tante sama om gue nih. Tuh si Dwi sama si Denny tuh sepupu gue ada kan. Dia suka madol tuh di Johar Baru Theater itu tuh. Di Jotet tuh. Iya karena kan ada laporan dari guru kan wali kelas kan. Pak nih anaknya kok pernah masuk sekolah ya. Nggak taunya tante gue sama om gue tuh ngikutin gue dari belakang. Wah, gue dengan santai sama saudara gue teman-teman gue kan di Jotet tuh gelap. Jadi kan sebelum apa namanya sebelum si film itu mulai gelap dulu kan. Nah itu banyak tukang dagangan tuh rokok. Di dalam teater tuh. Iya yang pakai ginian tuh. Iya, dalam pakai kotak. gituan rokok. Ada yang jual lontong tempe. Ya kita ngerokok dong cah. Lu beli apaan Bok? Namanya kan Abox saudara gue almarhum nih. Abox panggilnya pada Denny. Gue jarum dia gue dengar ya udah ngerokok deh saat. Tiba-tiba udah mau mulai kan gelap tuh. Udah kita ngerokok aja. Udah berapa menit. Film udah apa namanya? Udah mulai.
Ada yang nepok gue kan. Cie. Apaan sih orang gue lagi santai gini kan. Gue tuh om tante gue dong. Anjing gue bilang nih muka gue udah merah begitu kan. Balik dong lo. Pulang lo. Waduh, Bok. Kita ke gap nih Bok ya. Sampai rumah disabetin lah gue sama saudara gue. Dua-duaan tuh. Dua-duaan. Tuh. Jadi gue SD itu awal kering ngerokok SD kelas 5 kelas 6 tuh. SD lu udah belajar ngerokok. Kalau lu SD sudah kenal rokok, kapan lu kenal alkohol berarti? Ya nggak jauh-jauh beda tuh sebenarnya SMP kelas aja nggak jauh-jauh beda tuh. Gue penasaran deh, SD dia udah kenal rokok. Gue juga maksud gue memang pernah coba rokok gara-gara kan zaman dulu kan kalau beli rokok bokap tolong beli rokok. Iya. Nah bokap gue rokoknya dulu sampai sekarang sih masih Jarum Super tuh, masih Jarum Super. Kadang beli bungkusan, kadang beli ketengan. Nah ada kondisi di mana kalau dia habis ngerokok tiba-tiba harus ngapain kan ada rokok di meja tuh, gue bakar dikit. Ya. Tapi nggak ngerokok sebenarnya Mac jatuhnya Mac, ngerasain manis-manis di ujung rokok jalan. Di filternya kan manis-manis tuh. Bener ya. Super kan manis banget. Manis ya. Iya super kan ujungnya manis kayak gitu doang. Nangka. Bingung gue kayak apa yang ngerasain belum tahu, belum bisa ya. Coba nih udah daripada pas gue nggak ngerasain gue. Apa sih nggak ngerti gue rasa rokok kayak gimana, gue sedot batuk. Ya udah dari situ ya udah gue nggak gue keterusin dari situ, cuman baru keterusan setelahnya. Berarti lo kena rokok waktu umur berapa tuh? Yang beneran ngerokok? Iya. Yang bener akhirnya gue sebenarnya kalau dibilang menikmati rokok mungkin itu pada saat SMA kali. Yang menikmati ya. Iya. Karena SMP di pas pesantren gue ngerokok di pesantren tuh gue cabut kan nggak bisa ngerokok tuh pesantren gue susah lah. Jadi gue kalau cabut dari pesantren suka kabur gitu, gue tuh main ke warnet ada rokok kan. Warnet tuh tengah malam justru gue karena gue cabutnya pasti tengah malam. Warnet udah paketan pasti paketan. Zaman dulu masih ceban tuh semalaman tuh paket hemat tuh. Udah mau beli apa? Beli rokok. Nah teman-teman gue kayak yang bangor ya entah ada siapa dari kan berbagai macam ya kalau pesantren ya orang anak dari mana. Nah di situlah gue diajari rokok. Saat gue juga bingung tapi sambil main CS tuh zaman lo main CS gitu. Counter Strike ya. Masih main CS gitu. Rokok gue masih belum bisa nikmatin. Masih belum. Sebenarnya sok-sokan dong kita ngerokok sebenarnya kan. Iya, karena lingkungan anak-anak teman-teman gue ngerokok ya gue ngerokok. Biar diterima di pergaulan. Benar. Itu aja. Cuman kalau nikmatin rokok ya mungkin pada saat bener ketemu gitu ya SMA. Baru tuh. Kalau lu coba nih. Gue sebenarnya SMP nyoba ngerokok. Diajakin abang-abangan komplek. Doyan anak gue kan tinggal di Tangerang. Cuma dia sekolahnya lumayan jauh tuh, nggak di Tangerang, di Meruya. Anak Army Meruya asik. Gue diajarin pokoknya kalau dia mau ngerokok karena dia nggak ada teman sepantaran, diajakin lah gue adik-adiannya. Anjing umur beda berapa jauh lo sama dia? Beda 2 tahun doang sih. Abang-abangan ya. Iya cuma kan karena dia gue masih SMP, dia udah SMA kayak gitu. Pang-pangan gitu doi. Jer, gue percaya gak lu? Gue dari SMP udah dipanggil Jer. Dari SMP dipanggil Azer, masih belakangnya doang. Tapi bukan Jerman gue dipanggil. Oh, apa itu? Maksudnya apa itu? Kenapa jadi Jerman? Singkatan anjing emang. Apa singkatannya? Bapak Jereng, Ibu Preman. Bapak anjing. Udah pernah gue ceritain ibu gue ngeprok kepala. Iya udah iya kan pernah nih ada di episode yang ini nih. Sebelumnya ya ada iya. Ya udah mama santai aja jalan ngambil konblok, balik lagi datengin ke anak itu dipaprak palanya pakai konblok. Dipapras pala orang anjing. Iya berdarah pecah. Gue nggak tahu pecah apa kagak, pokoknya berdarah aja. Anjing lo, gue anak priok anjing digituin. Itu nyokap lu tuh? Nyokap gue. Dia permanya ngegeprok orang gara-gara digangguin. Iya, jadi ibu gue tuh terkenal di komplek gue preman, anak priok. Sementara bokap gue yang PNS, naik Grand, kacamatanya tebel gitu. Yaudah panggilan gue Jerman. Bapak Jereng, Ibu Preman. Terus pleset emang sampai sekarang nih masih Ajer. Dari dulu sih. Lu lempengin aja tuh. Lempengin aja Ajer deh.
Udah dulu emang kan kalau kita ceng-cengan tuh pasti orang tua dibawa kan. Jadi kalau kita ngeceng kan nama bapak gue Budi Budi. Kadang-kadang gue nama bapaknya siapa. Jadi kalau udah ceng-cengan manggilnya bukan nama, manggil nama bapaknya kalau kayak ibunya beneran kan. Nama bapak gue Isan. Mak gue kalau pagi jualan nasi uduk. Kan nasi Isan kan dibalik nasi. Nasi uduk. Kontol orang-orang tuh. Bangsat sih. Setelah gue pikir-pikir anjing nama bokap gue dibalik jadi nasi. Mak gue jualan nasi uduk dipanggil nasi uduk. Ngetot. Kesel. Gue SMP ngerokok, tapi gue sebenarnya nggak terlalu nikmatin banget sih. Iya kan, awal-awal kita nggak nikmatin kan. Emang cuma buat pergaulan sekedar doang, diterima di pergaulan aja. Ngerokok ya? Biar keren. Iya gitu. Udah gitu aja. Karena itu jadi indikator bahwa gue bisa masuk bisa ke dalam gaul. gaul. Orangnya. Bener. SMA juga gue ngerokok gitu-gitu aja biar diterima di pergaulan. Baru aktif lumayan ngerokok aktif tuh ya kuliah. Gitu. Rokok aktifnya justru di kuliah. Iya. Tapi dulu tuh kita kecil nyoba-nyoba ngerokok dibilangnya bandel ya ngerokok ya. Lah itu dia. Makanya kecil kan kita rokok itu udah jadi bandel. Kenapa dibilang bandel? Makanya itu kenapa dibilang bandel ya? Padahal ya kan sebenarnya nggak kenapa-napa, tidak menghilang kesadaran seperti kayak alkohol. Karena rokok itu dulu diindikasikan kalau awal mulai ngerokok pasti besokannya nyimeng, besokannya ini panjang. Nggak salah sih, emang bener sih dari rokok pasti lo akan kenal alkohol. Yang paling dekat itu dulu deh. Paling dekat itu dulu deh. Oke, pasti nokip. Ya kan udah pasti ngerokok, abis itu pasti nokip. Jadi bener kalau ada orang bilang rokok itu adalah pintu masuk ke bandelan-bandelan lain, nggak salah. Seton nih rojim. Pasti dari rokok abis itu minum. Nah, tapi sebenarnya yang jangan dibikin salah rokoknya ya. Iya, enggak. Sebenarnya enggak salah sih. Cuman bingung aja kita pada saat kita muda, kita mau mengalihkan energi kita tuh banyak mau kemanain. Mediumnya masih minim. Enggak juga sih, basket, bola. Emang cuma lingkungan aja sih. Lingkungan kita emang begajulan aja. Lah, kalau dibilang lingkungan begajulan, hampir semua lingkungan kita begitu gitu. Begajulan pada saat itu. Nggak ada, maksud gue nggak. Kayaknya hampir semua orang ngerokok. Terus kayak misalkan sekarang minum kan udah jadi, kalau zaman dulu kayak orang minum tuh kayak udah udah preman banget lah, pasti bangor banget lah, pasti begini begitu segala macam. Sekarang minum udah geser nilainya. Tapi kalau di gua ya, karena gua kan masih ada keluarga besar tuh Manado kayak gitu-gitu. Jadi beberapa keluarga gue masih ada yang Natalan, dan gue kalau tiap Natalan kadang balik tuh ke Priok tuh ke keluarga gue yang Natalan minum mereka. Jadi gue ngelihatnya masih biasa aja. Iya. Ya kultur. Bagian lo karena lo ada keluarga yang Manadonya. Iya. Oh, kalau gue udah bangor banget hitungan alkohol gitu. Atau mungkin dibilang bandel belum pada tepat usianya kali ya. Belum usianya lo ngerokok, lo udah ngerokok, belum bisa nyari duit kayak gitu kali ya. Iya, sekarang pun sama, lu belum bisa nyari duit. Orang-orang anak-anak kuliah sekarang lo bisa ngerokok aman-aman aja. Sekarang bahkan udah alkohol, udah party pakai bikini. Makanya maksud zaman dulu gitu ya. Dibilang bandel kayak gitu kali ya. Lu bandel, belum bisa nyari duit, ngerokok aja lo. Bapak lo cari duit capek-capek lo buat beli rokok lo gitu kali, dikasih jajan bisa. gitu ya kan. Nah, setelah rokok minum. Ajar lu. Gua minum umur berapa ya? Ya berbarengan sama rokok pasti. Enggak sih, SMA kayaknya deh. Tapi biasa aja. Karena itu tadi kultur keluarga gue yang Manado tuh pada banyak yang minum, jadi gue bukan ya gimana minum. Biasa aja. Dan gue nggak suka karena rasanya pahit. Itu apa yang minum emangnya? Masih bir sih dulu. Bir, oke. Kalau zaman lu berarti udah minum dari mulai SMA, tapi lu tidak menikmati. Nggak menikmati. Yang lu menikmati kapan? Pas kuliah. Arbal. Iya. Lu pertama kali minum yang lu nikmatin Arbal justru. Iya. Brutal. Arbal tuh apa gue baru tahu. Bali. Oh, arak Bali. Arak Bali. Iya.
Kalau di kampus lu? Waduh kampus gua. IKJ. Iya macam-macam. Macam-macam kan. Kayaknya zaman dulu gua bolak-balik sono Intisari, Amer. Apaan aja ada cuma paling seneng sebenarnya ngebir gua. Paling seneng sebenarnya ngebir. Cuma kan ngebir kan nggak mabok ya. Mabok sih Jar kalau bajak Jar. Iya sih. Kencing mulu ya. Kencing mulu tiba-tiba lu minum mabok aja. Dulu kan di kampus gua tuh ada yang di depan tim tuh ada namanya Emak tuh, warung Emak. Iya, pinggir jalan. Iya. Jual-jual apa? Abidin yang pakai 30 ribuan apa kayak gitu-gitu. Di situ dah tuh mulai aktif minum ya. Menikmati minum. Oh pendek berarti kalau dia ini pasti panjang kalau gini. Kalau gue pas awal minum, pas menikmati enak banget tuh pas bir peletok. Bir peletok itu bir peletok Betawi, bukan bir peletok yang itu vodka campur orange juice sama bir. Pakai 31 tuh ya. Yoi. Pas pertama kali gue minum gue dapat enak kan karena dapat manisnya dari orange juice. SMP deh tuh kelas 1. Caprison. Udah dapat enak tuh makanya tuh. Bir peletok enak banget pokoknya bir. Beli di mana, Mek? Zaman dulu, Mek. Ada warung Saro namanya. Peletokan Iya, namanya tapi bukan cuma bir. apa teman-teman gue bilang bir peletok. Bir peletok. Bukan bir peletok Betawi yang manis itu enggak. Iya, yang dari jahe itu. Iya, bukan. Bukan di Tebet. Bukan. Jadi ada salah satu tempat minum di area dekat sekolahan gue ada namanya Sarwo. Wah, 24 jam men. Iya. Anytime mau beli minuman di situ ada semua. Kemana-mana gue pasti bawa yang namanya vodka gepeng. Vodka gepeng. Yo kan pada saat SMP gue udah mulai ngeband tuh. Jadi mulai latihan ada vodka gepeng nggak ada dong. Minum lu kelas juga ya. Jangan pada zaman itu. Itu gue inget itu murah kali. Iya itu gue inget goceng. Goceng lagi. Goceng pada situ gue. Iya. Mansion apa sih namanya itu? Mansion House. Iya pokoknya Mansion vodka House. gepeng. Iya Mansion House. Mansion Iya. House. Goceng. 92 sampai 93 segitu ya. Udah tradisi orang luar emang alis ya mau latihan vodka gepeng barunya sangat terakulturisasi sama budaya rock and roll luar ya. Pokoknya sebelum ngeband alkohol dulu. Minum kapan? Gua SMP tuh udah dari SMP tuh gua udah pernah nyoba bir. Cuman ya balik nolak lagi. Kan? Hah? Nolak kan? Ya nolak, bingung karena apa sih rasanya pahit itu. Belum menikmati. Masih kita cari-cari kan tuh. Masih nyari-nyari. Baik lagi nih faktor lingkungan kan. Lingkungan bir gitu ya gue cobain. Tapi gue gak bisa nikmatin. Kalau di SMA minum gue nggak begitu heavy sebenarnya. Cewek justru yang gila tuh justru cewek gara-gara ya pesantren sih laki semua kan. Tapi ada ukti-uktinya ada juga. Nggak apanya di mana? Pesantren mah. Ada ukti-ukti ada. Ada uktinya. Cuman kan nggak bisa. Iya. Nggak bisa berpacaran gitu. Nah terus Tempatnya akhirnya juga jauh. Abis itu begitu gue makanya pas SMA begitu keluar yang gue nggak cari gue bukan mabokan karena buat gue apa sih masih bingung gue tuh perempuan cewek wah pokoknya cewek wah nggak bisa lihat bening dikit anjing ngaceng ya lo iya secara sekolah cowok semua ya cowok semua nah dari situ bagus lu nggak jadi boti tuh ya. Wah bagus juga jadi boti bahaya juga ya bahaya lo nah terus begitu gue kena bener akhirnya gue menikmati minum itu pada saat gue kuliah. Baru tuh kuliah kan BSI Keramat. Jajannya belakang tuh berasa Keramat. Beluntas. Itu pikir si Om lah tuh. Beli minuman. Udah dari awal ada yang jual cap tikus tuh di daerah Keramat. Nah dari dulu masalahnya gue kagak minum. Gue minum kan di situ gue minumnya tuh Intisari udah dari zaman dulu. Intisari udah lo ya. Intisari. Jadi ya ada nih yang minum vodka pakai Kalpiko, pakai Buah Vita, apalah segala macam. Ya gue ngikut-ngikut aja. Tapi kalau dari kemampuan beli gue ya Intisari. Zaman dulu 3.000 masa apa goceng? Kalau salah goceng itu juga masih PT-PT rame-rame kan. Nah kultur Intisari itu yang akhirnya ya melekat sampai sekarang nih baru bisa gue nikmatin ternyata enak di badan. Dasar Intisari namanya kalau gue tahu. Intisoker. Ya zaman dulu kan Intisari masih dianggapnya masih ini minuman tukang beca. Iya benar. Minuman tukang beca. Ada Intisari ada Raja Wali. Ada Raja Wali. Nah gue juga sempat minum Raja Wali.
lumayan nyangkut agak lama tuh dari Intisari, gue akhirnya nyangkut ke Raja Wali. Cuman efeknya di gue kalau Raja Wali bawaannya tuh, makanya kan zaman dulu kalau lu minum Raja Wali dicapek, wah minuman anak STM, bawaannya pengen ribut mulu. itu Padahal minumannya campur boti. Bener, tramadol. biar rusuh. Temen gue tuh kalau ngajakin Raja Waliwan udah ada kodenya dari jauh gitu, dari ujung ke ujung. Oke. Iya, Raja Wali. Intisari pakai plastik hitam gitu kan, ada sedotan. Warna-warni. Iya, sedotannya warna-warni udah, kalau enggak udah diikat. Ya udah di mana? Itu di Keramat deh tuh. Nongkrongnya pinggir jalan sampai malam. Kalau enggak ntar pindah ke tempat temen gue di di Tambak tuh. Minum di Tambak. Ya udah, jadi situ-situ aja. Baru mulai upgrade, baru mulai agak naik kelas. Cara mabok gua, akhirnya begitu. Dulu kan gue cabut tuh dari rumah tuh. Begitu gue kuliah kan sempat ribut sama bokap gue, cabut dari rumah. Akhirnya gue sempat tinggal di sama tante gue. Nah, yang tadinya ngepang di jalanan, nih kan, maboknya masih begitu, ngaibon apalah segala macam. Sekarang udah naik kelas nih. Nah, ngamen di yang tempat aborsi zaman dulu apa yang dekat Salemba. Iya, Raden Saleh. Iya. Kan gue dulu sempet ngamen juga di Raden Saleh tuh, gue sempet ngamen tuh. Tunggu, tapi kita tuh permainannya daerah dekat juga pusat, Jakarta Pusat. iya, pusat. Karena gue hampir 5 tahun ngekos di Kalipasir. Iya, deket-deket situ ya. Iya, belakang Raden Saleh. Belakang Raden Saleh. Iya. Nah, kalau gue di itu situ di Keramat gue. Orang gue dulu ada belakang tim lah istilahnya ya. Di belakang tim. Nah, kalau gue dulu sempet tinggal bareng sama temen gue satu kosan nih. Satu kosan. Kalau pagi sepi, sampai siang tuh gak ada kehidupan. Gak ada kehidupan tuh. Kiraan malam tuh, wah baru isinya LC dari mana? Udah LC memang udah tinggal situ. Wah, itu kultur minumnya juga gila. Kultur minumnya anak-anak kuliah. Isinya di situ LC. Ini kita dipiara. Mau minum apa, mau mabok apa semua udah tahun berapa itu? Tahun berapa? Itu 2007 2008 lah. Berarti udah naik kelas tuh nih. Udah mau agak naik kelas tuh, dikenalin sama minuman mahal. Oh, minumannya maksudnya. Yeah. Bukan tempat gaulnya belum sampai tuh, belum sampai. 2007 tuh ya. Masih di situ. Nah, kebetulan ada teman gue namanya Berry. Namanya Hubert George. Orang Ambon, ada Belandanya, emang orang cakep, tatoan gitu, anak skate ya kan, tinggal di situ. Nah, gue sering lah di Keramat tuh. Kosan itu ya? Iya. Keramat banget. Tinggal di situ. Kalau pagi isinya tukang gojek, apa segala macam judi, dari mulai judi gundu sampai judi tebak-tebakan lo tebak-tebakan apa, pokoknya judiin aja. Siangan dikit baru mulai pada hidup di kosan. Musik baru dar dari kamar. Nah, baru gue kenal minuman agak mulai naik kelas. Baru mulai di situ, ada minuman nih yang versi yang mahal baru dikenalin sama zaman dulu tuh Black Label, Jack D gitu-gitu. Ini naik kelas ya. Cuman kalau basicnya mampu belinya ya Intisari gitu. Kalau budget sendiri. Ya, kalau ada sponsor. Kalau ada sponsor ya itu. Nah, makanya dari naik kelas itu pas gua kuliah, akhirnya gue sempet tinggal di rumah tante gue, barulah ketemu sepupu-sepupu gue nih. Yang itu tuh berbanding jauh banget sama kehidupan gue di kampus. Itu udah jauh banget tuh. Gue kan sempet di kampus tuh pindah-pindah tuh, ngekos sana sini sempet tinggal di Depok gue. Lu kampus di BSI. Kampus BSI. Tinggal Depok. Ada gara-gara nyangkut sama cewek. Biasa. Nyangkut sama cewek. Racun emang. Tinggal di Depok. Udah di Depok. Juangan tuh. Terus akhirnya dari situ gue sempet tinggal di rumah tante gue, baru dikenalin tuh sama sepupu-sepupu gue. Barulah mabok ke mana itu, ke Embassy. Wih, tempat gaul nih. Tempat gaul. Baru tuh tempat gaul. Embassy. Bentar. Aku mau nanya, pertama kali tempat lo gaul apa? Lo gaul deh itu. Yang di Menara Jam Sostek apa namanya? Apa namanya? Poster Cafe. Bukan, ada di Menara Jam Sostek, ada klub. Anjing. Klub di Menara Jam Sostek. Dragon bukan? Bukan, gue lupa lah. Kalau misalnya ada yang tahu ya, pokoknya tahun 2000-an gitu ada klub di Menara Jam Sostek. Itu sepupu gua bartender di situ. Apa? Coba Menara Jam Sostek itu. Coba lu tanya sepupu lu WhatsApp deh sekarang. Gue lupa apa. Dan itu gue inget banget tuh. Gue pertama kali sepupu gua bartender. Iya, coba apa? Gue penasaran juga. Penasaran ya. Nah,
gue pertama kali diajakin sama anak-anak kampus. Pada saat itu gue nggak ngerti karena kan zaman dulu gue masih ngertinya ya minum ngobrol. Iya. Nokep di pinggir jalan kita ngobrol, ya segala macam. Nah, barulah kenal di situ, dibawa ke klub sama teman-teman anak-anak kampus. Clubbing zaman dulu bahasa clubbing. Clubbing. Iya benar ya. Ya udah gue ikut tuh. Cuman dalam mahal. Ya udah biasa nokep lu beli Iya, benar nokep dulu di luar baru masuk kan. Bawa plastik. Nama klubnya. Gue juga penasaran. Nggak apa, ditelepon dulu. Iya, telepon dulu. Iya, juga biar nggak penasaran nih. Di Indo, cek gitu. Dia lagi di Indo emang. Enggak, emang dia tinggal di Hong Kong. Sampai dicari tahu beneran Iya, loh. gue juga penasaran nih. Di Menara Jam Sostek kan? Menara Jam Sostek itu. Gue ingat Menara Jam Sostek. Tahun berapa itu? 2007 2008 lah. Pas tuh. Iya. Iya segituan kan? Enggak diangkat. Lagi nyetir kali. Nah, coba silakan dicari tahu. Coba lu cari tahu dah. Nah, di situ akhirnya gue udah mabok, gue masuk dalam, baru tuh gue kenal yang namanya ini nih clubbing, mabok sambil dengar musik. Cuman emang rada aneh sih Fashion awal-awal. Cafe bukan sih? Bukan, itu bukan. di museum itu. Kalau Enggak, di itu poster. Kalau poster museum. Poster kan beda tuh. Beda museum Mandala. Ya kalau poster tuh culture, kalau zaman sekarang itu. tuh culture abis tuh poster cafe. Culture, definisi culture tuh. Definisi culture banget tuh. Nah, pokoknya di klub itu gue pertama kali akhirnya gue udah mabok, gue baru masuk ke dalam. Gue liat ini yang namanya clubbing gitu. Gue ngeliat cewek joget apalah segala macam. Pakai ada DJ-nya, lagunya masih ada R&B ya segala macam. Ini. Nah cuma pada saat itu jiwa pang gue masih agak terberontak. Iya belum. Karena baru pertama kali kan. Baru. Apa sih kayak gitu kali Pak? Iya. Apa sih ini gitu ya? Ada biasa kan apa idealisme anjing itu ada. Gitu. Apa sih ini saya? Anak pang itu sendiri kan. Apa sih ini saya? Gue anak pang gak gitu. Lu kali. Ya lu masa lu ngarep apa dari bocah yang kerjanya ngamen terus dibawa ke klub kan bingung ya? Iya lah bingung. Tapi gue pernah ngamen juga loh. Iya. Kuliah. Iya. Ya bang coy. Asik. Pasti semua pernah ngalamin lah. Ya kita orang ngalamin. Ngamen tuh pernah ngalamin. Di Arion gue inget banget. Apa namanya? Ngepangnya. Itu jalur Ngepangnya gue apa? dong. Gue tuh jalur ngamen ya. Kalau di Arion jalur gue tuh B08 tuh. Bis 08 tuh. Rawamangun Blok M. Nasi goreng Pasas AC ya. Nasi goreng enak banget tuh di Arion tuh. Nasi goreng Sukabumi. Pokoknya depan Persis Arion deh. Gue ngamen di situ. Kagak dikasih. Ya udah. Kalau gue pengalaman gue ngamen di jalur Raden Saleh itu satu, kalau pakai lagu Indonesia kagak kemakan, jarang banget ngasih duit. Jalur Raden Saleh ngamen. Enggak, ya itu di Metro Mini ngamen ya. Iya, tapi setahu gue ya kan dari ujung ke ujung doang. Iya. Setahu gue tuh jalur Senen Raden Saleh itu lebih banyak ke yang daripada kami merampok, menambah. Ya, itu pada saat itu benar. Ini baru keluar ya. Baru keluar ya. 2007 2008. 2007 2008 kayak masih begitu ya? Enggak, udah enggak. Awal 2000 tuh. Awal 2000 ya. Masih ngalamin gol 2000. Itu kan trayek pendek doang kan. Dari dekat-dekatnya cuma trayek pendek udah. Nah, kalau ngamen kebenaran dulu gue juga nyanyi, beneran bisa lah gue bahasa Inggris gitu. Jadi kalau pakai bahasa Inggris bisa lah. Zaman dulu bahasa Inggris susah nyet, nggak kayak sekarang. Masih minim orang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau gue nyanyi lagu bahasa Inggris tuh baru tuh dapat duitnya agak lumayan. Nah terus dapat duit ya kan 25.000 ya beli ujung-ujungnya kan baru nokip lagi. Makan mah enggak. Nah baru di situ pas gue akhirnya masuk ke klub, gue bingung tuh anjing nih apa sih gitu. Ya udah penolakan lah tuh awal-awal. Nah di pas baru ketemu sepupu gua, barulah diajak ke klub-klub tuh, ke Blowfish, Embassy, terus apa lagi tuh yang ada di pinggir jalan di Gatot Subroto juga. Adalah pokoknya terus gue dari situ yang awalnya gue paling apa nih fuck you banget nih anjing klub bla bla. Udah mulai menikmati ya. Akhirnya udah mulai menikmati, udah sampai ada kondisi kesini akhirnya gue paling sering tuh nongkrong di Lucy in the Sky zaman dulu. Lucy in the Sky belum ketutup nih. Lucy in the Sky. Terus sampai gue pernah kehancuran di Lucy in the Sky. Lucy in the Sky itu pertama di mana? Di bengkel SCBD. Ya. Berarti awal di situ ya. Pokoknya lo mabok dulu situ, teler lu situ, abis itu mau lanjut kemana bebas deh tuh. Iya.
Entah pindah kemana, tapi udah pasti startnya di Lucy in the Sky. Di Lucy in the Sky start ya kan, dari segala macam jenis menu udah ada, abis itu udah lupa, lu nggak tahu tiba-tiba bangun di mana. Cuman satu hal yang gue tahu, kalau cuman mabok doang di Lucy, kelarnya pasti makan nasi goreng di Blok S. Itu ya. Basian, makanan basian. Oke. tuh, Berarti dia pertama kalinya di, aduh, gue penasaran di bentar jam Ntar, sostek. gua coba apa ya namanya? Lu ngobrol, gue cari tahu. Ya coba. Karena ada yang tahu ya. Kalau lu gimana nih? Kalau gue udah main di klub tuh, ini SMP gue main di klub. Hah? SMP kelas 1 serius main di klub gue kelas 1. Lu mau nyari itu yang tadi ya? Iya, penasaran kan lu? Ya udah lu ini dulu deh. Tar, Sambil ngobrol aja. Jadi gua kita cari tahu. Yang awalnya itu gue paling anti ke klub, akhirnya gue mulai kenal itu gue salah satu dulu ada yang pernah ke stadium. Wih pernah dong, pernah lah. Iya, pernah lah. Umur berapa ya? Salah satu mahasiswa yang paling mungkin absennya paling lengkap ya setiap Komplit. minggu. Masuknya hari apa? Saya masuknya biasanya hari malam minggu sih, nggak malam satunya sih, malam minggu lah. Malam minggu keluar? Iya. Keluarnya ya biasa hari Senin. Gue nyoba-nyoba doang. Ya, gue nyoba doang. Masuk hari? Ketemu patung naga. Iya. Masuk hari? Enggak, cuma nggak nginep. Nggak nginep. Nggak nginep. Iya. Nginep sih itu. Balik pagi. Balik pagi. Iya. Oke. Aduh. Tapi pernah ada alumni. Iya. Tapi pernah ada kondisi lu atau sekitar lu gitu yang sampai ngegade laptop, handphone atau apa? Gua mesin tik. Nah itu dia. Lu mesin tik. Nah itu yang tadi akhirnya pertama kali gue ke klub kan. Itu gue main sama abang. Mike, tahun berapa mesin tik? Itu dia makanya satu SMP, kelas 1 SMP. Lu SMP udah ke stadium? Bukan. Salah satu klub tuh namanya Fantastic Klender. Sama Matra di Matraman. Sama Three Horse di Cikini, Hotel Matra juga. Apa di Cikini? Three Horse. Oh iya, tiga kuda. 3 kuda. Yoi. Jadi pada saat itu kan gue emang suka break dance kan. Abang-abang gue pada break dance semua. Banyak Arab tuh ya. Yoi, bener. Jadi banyak ani-ani tuh kalau zaman sekarang bilangnya. Kalau zaman dulu namanya bukan ani-ani. Iya. Apa? Gue namanya lupa zaman dulu ya. Apa zaman dulu? Dongdot kali ya. Bukan, gue lupa ya zaman dulu ya. Ya LC aja. Enggak ada, belum LC. Cuma kalau istilah si bosnya Gadun kan. Cuma istilah si anak-anaknya gue lupa namanya apa. Kerep. Iya kerep sih paling ya. Kerep aja. Ya kerep sih. Maaf. Ya itu jadi pas gue kenal abang-abangan gue di jago break dance, gue tertarik kan. Ini korelasinya break dance ke ani-ani gimana? Enggak, jadi gini. Nah, ntar dulu gue pertama kali gue ke klub, itu dulu ya, ke klub dulu ya. Iya, klub dulu. Karena gue suka break dance, akhirnya lu mau gak main ke Fantastic yuk. Kita ngedance gitu kan. Oke, coba gue punya duit nih. Mon, gue kan bilang sama Raymond biasa Ambon sama NTT juga kan, cuma jago break dance. Lu punya apaan di rumah? Udah abang-abang lu juga, gue udah mesin tik ke bapak gue sih, gadein aja yuk. Udah mesin tik buat bapak gue bikin skenario film, udah gue gadein tuh mesin tik. Lu sekolahin? Gue sekolahin. Rusak. Mesin tik tuh. Udah akhirnya gue kesono ke Fantastic dulu nih, ke Fantastic. Di sana ketemu cewek-cewek ada tuh banyak tuh kayak ani-ani gitu, cewek-cewek. Akhirnya istilahnya belum ani-ani. Iya, namanya gue nggak tahu pokoknya cewek-cewek lah. Tapi ada yang jago break dance, ada memang nyari om-om, ada yang memang nyari kayak ya pacaran ke anak muda lah gitu kan. Karena dulu Fantastic itu lumayan terkenal juga dia buat area itu. Tapi dari sore dia adanya, dari siang sampai sore gitu, sampai malam tuh nggak malam dia, ada sore. Iya. Host tahu banget tuh gue tuh. Udah jadi di sana kos di situ. Pertama kali tuh, jadi gua kesana, udah pokok di pas dateng, nama lu sampai set, udah bikin lingkaran itu, lingkaran. Di tengah-tengah klub tuh. Itu ya, di tengah klub bikin lingkaran, udah pada break dance ganti-gantian, set. Anjing, buat apaan motivasinya sih? Nah itu karena pada saat itu gue pengen ada lomba break dance kan pada saat itu. Emang kulturnya masih break dance. Kulturnya break dance sama di lipstick. Blok M tuh, main sepatu roda. Kasih tahu dong, lipstick Blok M yang sekarang tuh bentuknya di mana? Lipstick Blok M tetap ada gambar lipstick, kayak ada bangunan lipsticknya tetap ada tuh, nunjuk begini tuh. Lipsticknya masih ada tuh. Jadi memang pada saat itu memang gue bela-belain gimana caranya, karena gue pada saat itu kan gue nggak pernah yang dapat dari keluarga gue tuh kayak
main sepatu roda lah, tiba-tiba harus belajar break dance lah. Sebenarnya ada sepupu gua tuh suka break dance, ikut lomba juga. Tapi lu emang arah-arahnya tuh ke seni pertunjukan semua ya? Iya. Kalau Karena lingkungan keluarga gua seniman semua, jadi gua suka gitu kan. Makanya sampai gue bela-belain ngegadein mesin tik bapak gue. Gitu. Tapi minimal niatnya tulus. Dia supaya untuk mengembangkan hobi, bukan buat clubbing doang. Iya, explore apa yang gue punya. Lu semua tahu nama-nama tempat nongkrong yang lumayan. Kayaknya mungkin nggak semua orang tahu, tapi yang tahu-tahu aja gitu kayak Melis, tahu lo? Tahu. Ini berarti era sekarang dong Melis dong ya. Atau Melis yang dulu yang menteng. 2000-an ada, 2000. Melis menteng. 2000-an, belum 2010-an lah. Belum 2010-an masih 2000-an. Waktu gue baru ngantor dah di media. Nah, itu kan jadi tempat nongkrongnya anak-anak media tuh. Melis. Iya. Kalau balonku. Iya, minuman yang pakai selok botol-botol warna-warni itu kan. Iya, Melis. Kalau lu Melis, kalau gua ada Bibis. Ya Bibis iya, deket-deketan iya itu. Deket-deketan, tapi setiap hari Rabu yang main Toniki, Rasa Iya. Kalau gue di Classic Rock dulu, Blok M. Classic Rock. Kalau gue di Park. Classic Rock dulu. Park Blok M. Awal 2000 tuh jadi Tony Q, El Pamas tuh satu era-era tuh. Once masih nyanyi, Once masih jadi ada bandnya apa gitu. Jadi Classic Rock nama kafe Classic Rock. Itu band legend semua main di situ. Kalau gue tuh di Park Blok M, kebetulan yang punya bininya temen gue sekarang. Yang jebolan-jebolan park itu kayak Upstairs, White Shoes, Be Quiet, gitu-gitulah. Ya band-band poster sih. Cuma bukan band poster, band-band underground dibilangnya kalau poster lah. Iya, underground. Kayak rumah sakit kayak gitu-gitu. Rumah sakit ya di park itu. Nah, tapi kan kalau itu kan yang versi bandnya, yang rock. Kalau yang clubbing. Nah, itu lu kalau Kemang venue gitu pernah venue? Gue kan begini nih, asik. Dulu. Jadi ya kayak lu gitu kalau ngerasa kalau kayak apa tanda kutip dibilang ngedugem nih atau club gitu. Kayak ada perasaan gimana? Wah ini nggak gua banget nih. Padahal mah goyang juga. Ujungnya begitu apa goyang juga. Tetap nyari Tejo. Tahu nggak lo Tejo apa? Temen joget. Anjir. Iya. Venue, gue pernah di Sentro Dharma Wangsa. Sentro itu kan dulu zaman dulu kan tempat artis-artis tuh nongkrong. Sentro, Dharma Wangsa, terus Dragonfly yang awalnya gue tadinya anti baca sama klub gitu kan kayak apa sih clubbing aja kapitalis banget gitu. Ujung-ujungnya gue clubbing, akhirnya gue muterin kalau di Kemang gitu kan banyak tuh. Ada apa lagi, ada venue, terus ada apa lagi ya? Lu di Kemang gak ada sama New China. Tapi lu dulu pernah tahu gak sih Club Fire di Blok M? Fire lupa gue. Kalau yang Java Bass itu apa ya? Java Bass. Gue dulu lebih ke drum and bass. Asik. Anjay. Kalau dulu Fire, zaman Fire emang udah lama. Jadi suaminya si siapa ya? Max Don, suaminya siapa itu? Siapa? DJ Max Don. Berarti lu enggak tahu. Belum, makanya umur kita beda jauh bangsat. Enggak tiba-tiba lo ke Kemang soalnya nih. Iya. Kejauhan. Kan gua anak kemarin sore di kalau sini dong berarti ya. Lu dia. Era-era udah masih kini ya. Ini kan lu Init paling tua, gua tengah. Lebih muda. Gua tuh kenal tuh venue, Tipsy, apalagi Dragonfly, Blowfish, Sentro. Berarti udah kesini ya. Iya udah kesini kan. Yang paling yang geser-geser paling kayak misalkan Miles, tahu lah Miles. Nah itu mah daerah kota lah. Sino apa namanya Gajah Mada. Jadi dia daerah Mabes. Gajah Mada dia Miles. Terus kalau di daerah yang mau ke arah itu ke apa namanya, gue pernah yang daerah mau ke Rawamangun pinggir jalan tuh dari arah Matraman, ada klub sebelah kiri. Oh. Itu Hotel Sentral. Marimba. Iya. Lo pernah tahu dulu ada klub Highlight gak? Highlight mah tahu di Ancol itu. Tapi lu pernah Highlight lu tahu? Tahu. Kalau Malabar apa namanya? Malabar masih baru. Malabar baru. Yang lama tuh Highlight. Highlight itu legend cuy. 80. Lu
lu highlight lo. Highlight udah ngeband pertama kali di sono gue. Lu kan ngeband di highlight. Young Grind. Umur berapa lu anjing? masih SD. Baru merit langsung ini gue. Lu merit? Pas 2000 langsung main gue. Masa 2000 highlight masih ada? Highlight itu dari 90-an. Iya, itu kan dari 80 bukan 90. Iya, maksudnya itu kan salah satu tempat bowling terbesar di Jakarta. Iya. Emang 2000-an masih ada highlight? Masih ada. Awal 2000 masih ada Bukan highlight. udah mati ya? Apa? Bukannya udah nggak ada ya? Sekarang udah nggak ada. Masih itu Enggak, masih ada. 2000-an Masih ada gitu. 2000 masih ada, masih. 2000 berapa lu? Awal 2000 pas 2000. Milenium tuh ya, zaman milenium awal. Nah, jadi salah satu agent bandnya itu namanya Ko Alung. Jadi ngejenin band tuh main di Highlight sama Miles sama Millennium tiap hari tuh. Itu. Wah, anjing. Jadi memang dari sebelum tahun 2000 memang udah band-band udah banyak situ kan. Jadi Nah, ngomong-ngomong, ini ngomonginnya negatif semua ya. ada Ya yang kan positif. kita memang dunia malam. Bukan, kan kalau bilang Tidak sesuai dengan kultur moralitas yang pengen- gua nih. Anjing. Bisa-bisanya ngomong gitu lu. Kan. Lu abis kayak gitu-gitu biasanya makanan basiannya kemana? Kalau gua udah pasti satu. Mana itu? Blok S. Ntar Nasi dulu. goreng. Kan kita udah menikmati klub. Nah, yang lo nikmati klub tuh apa sih? Ntar dulu itu dulu deh. Iya, iya, Kenikmatan di klub itu apa? Gue jujur kagak sih, selain nggak terlalu nikmatin, cuma ngikut-ngikut temen doang. Oh, oke. Kalau gua Selain kalau misalnya yang gue suka kayak drum and bass, acaranya Java Bass kayak gitu-gitu gue ikutin. Ya gue emang nikmatin musiknya. Ya, ya. Lu Bergaul aja. gaul aja. Gaul aja. Tapi makanya kalau misalkan kalau dulu mungkin akhirnya gue berpikir bergaul. Kalau sekarang itu gue mikir kayak duduk nih sekarang gue di klub bingung gua. Demi apa? Asli. Gue bingung kayak ini gue ngapain nih sekarang ya? Ngapain ya? Kalau gue ke klub dulu pasti harus ada ceweknya kalau gue. Ya itu emang udah lu. Udah pasti. Iya dong. Lo ke klub gitu loh. Udah gini-gini temen gue batangan semua begini. ya nggak ada salahnya juga. Ya nggak salah juga. Ya tapi buat apa keluar malam kalau nggak nyari teman? Gitu kan. Tapi abis lu cari cewek, nih pertanyaan nih. Lu nyari cewek abis nih lu ke klub nih, dapet cewek nih. Dibawa ke kosan dulu apa makan dulu? Kalau gue sih tergantung request ya. Gue ada pertanyaan buat lu semua nih. Lu ciuman umur berapa? Anjing. Kalau gue pertama ciuman itu ya SMP. Gue SMP. SMP. Gini aja deh ya gue ciuman ya. Perjaka lo hilang umur berapa ya? Perjaka, ayo. Lu umur berapa? SMP gue kelas 2. Bangsat lu. Yang binatang SMA gue kelas 1. Lu tau gak gue? Enggak, gue gak tahu lah. Gak tahu gue. Lulus kuliah? Hah? Iya. Lu SMA nggak ada gitu? Agak, gue nggak berani sama cewek. Lu nggak ada nggak masa sih lu SMP Demi SMA? Allah, gue nggak berani sama cewek. Nggak ada pengen berasa untuk eksplorasi kelamin? Bukan, lu memang waktu SMP gitu nggak pernah baca stensil apa? Iya ngaceng. Cuma nggak berani gue. Gak lu? Gue culun gue sama cewek. Ya terus Bang Oru ngapain? Mabok, berantem. Mabok berantem. Ya, gue untuk tobat aja sih sebenarnya. Kalau gue keterusan gue juga perempuan sih sebenarnya. Demi Allah gue lulus kuliah, gue baru. Lu lulus kuliah? Baru jebol. Gue SMA lagi. Gue anjing. SMP. Umur berapa tuh? 24 kali ya? Tapi pertama ciuman sih gue belum, masih perjaka. Pertama ciuman kali ciuman ya masih perjaka. Ciuman aja gue semester berapa tuh kuliah? Emang bangsat. Emang bangsat ya aja. Wow, emang anjing banget. Atau Enggak. emang gue telat aja. Tapi emang sorry itu sih teman-teman gue itu adalah cewek-ceweknya nih ya, cewek-cewek yang biasa bergaul sama gadun, maksudnya nyari duit di situ. Ya karena mungkin karena dia ada di dunia hiburan. Iya. Dia ada di dunia entertainment. Jadi teman-teman SMP gue itu, gue nggak ngerti ya. Jadi mereka tuh memang nyari duitnya suka nyari gadun. Jadi gue sebagai temennya tuh anjing gila juga. Jadi ya gimana pikiran gue jadi pikiran anjing konak mulu begini ceritanya begini. Terus ada mulu. Ya temen gue lu konak kok. Ada pasti. ada yang lu nego. Iya. Jadi korban ada pasti. Pasti udah. Ya. Iya. Culun gue dulu. Anjing lu.
ya udah kuliah lu. Yaudah, Masa lu SMA gitu. Masa lu enggak ada pengen Boro SMA mah. Iya maksud gua masa lu enggak ada kepikiran mengeksplorasi lobang kencing gitu? Ya ada, cuma nggak berani. Kuliah deh. Anjing. Kuliah aja gitu-gitu aja, nggak berani gua. Di mata gua tuh ya, kalau begitu kurang ajar ditampar aja. Lah, kan lu nggak harus maksa. Itu kan terbawa dengan terbawa suasana. Iya, tapi emang Bawaannya mungkin beda dia, Pak. Sama cewek mungkin beda, ya kan? berapa kali dibilang bego sih gua sama cewek. Yaudah gue balik pertanyaan Max deh. Gue balik ke pertanyaan Max deh. Masih belum habis pikir soalnya gue. Lu habis clubbing, ya habis dari klub gitu kan, lu bilang kan nggak bisa tuh kalau nggak bawa cewek pulangnya. Karena yang lu dalam otak lu cewek nih. Lu pilih, lu bawa dulu ke kalau misalkan kelar clubbing, lu bawa makan dulu, apa ke kosan dulu. Nah, ada dua versi nih. Ada dua versi. Kalau yang sama dulu abang-abangan gue, jadi bisa break dance, set. Anjing break Next, dance dulu lagi. cowok yang kayaknya asik juga Iya kayak gitu kan. Udah akhirnya apa? Kenalan, nokip, udah grebos langsung bawa ke kosan. Grebos langsung. Nah itu versi dulu ya, versi Sebor. Yoi, versi masih ugal-ugalan. Nah versi yang udah tahu klub yang udah agak High class dikit. Itu beda tuh. Kemana lu mak cari? Kemana lu? Itu gua nggak nyari, kadang-kadang ketemu di sono ya, sayang. Iya. Jadi gitu. lu janjian dulu. Janjian dulu tuh. Masalahnya udah beda mindset tuh, udah beda mindset. Jadi bukannya kita nyari di situ, enggak. Udah janjian tuh. Kalau udah klub yang udah agak naik kelas tuh. Terus kelarnya basian lu. Nah, kalau kelar basian tergantung. Biasanya makan dulu sih pasti, Pan. Nah, iya. Makan dulu, mabok. Makan. Ya, pasti, makanya gue nanya makan. Jangan maboknya doang. Gue gak paham lah. Pasti yang paling gue sering itu gultik sih biasanya. Gultik kemana? Blok M, pasti Blok M. Blok M. Iya, Blok M. Jer. Gue gitu-gitu aja ya. Karena kalau mabok kita pasti pengen yang kuah-kuah panas gitu kan. Kalau nggak warkop Indomie lah, udah. Abis itu ya udahlah, terserah masing-masing. Gua dugem kali istilahnya. Dugem tuh dulu bukan gigs ya. Dugem ya paling ya kalau ada acara itu Java Bass itu, drum and bassan. Ya basiannya paling ini apa bubur ayam Sukabumi Tebet. Oh yang di yang dekat tikungan yang ada ini kan pos PDI zaman dulu. Anjing legend banget tuh. Udah situ. Tapi kan kita namanya minum atau pecah gitu pasti kita bawaannya konak kasih. Iya. Lu. Ya enggak sih lu juga lah. Enggak mungkin lah ya kan. Di part ini gue setuju sama dia. Di part ini gue setuju sama dia. Iya kan? Minum itu cuman substansi doang. Iya. Mas. Tahu ya. Gue nggak ke situ sih. Oh, lu berarti menikmatinya beda kali ya? Iya, lebih ke ya main, ketemu teman-teman kayak gitu-gitu. Iya, emang ada bangornya beda-beda aja. Beda-beda aja. Ya, ada sisi liar gue juga, tapi di next fase berikutnya. Bukan pas era-era itulah. Ya era-era clubbing kalau lu ya udah mabok gitu ya. Mabok aja. Nggak ada side effect dari mabok. Bahkan gue beberapa kali dulu kan di kampus gue kan kosan nyampur ya. Temen gue ajar numpang ngekos tempat lo kayak gitu. Ini kewes nih yang mau numpang. Cewek. Oke. Ya udah, gue tidur aja samping mereka. Berarti lu termasuk laki-laki yang menjaga. Agak sih goblok kalau gue. Goblok. Masa lu kagak lu? Sebenarnya nyesel gue. Ini harusnya dia bergaul sama gue nih, harusnya jangan itu tuh. Serius. Enggak lah, gue agak bangga lah sama diri gue. Gue jadi inget, tapi dulu pernah sering. Goblok juga sih, anjing dari dulu gue bisa dapet tuh. Iya, kalau gue dulu sering tuh juga, lo juga gue numpang kos di tempat lo dong. Itu sebenarnya tuh gue numpang ke kos lu ya. Nih kalau di otak kita nih, gue nggak tahu di otak lu ya, cuman di otak mungkin gue sama Max sama gitu kan. Gue numpang tiduran di kosan lu gitu ya. Ya itu adalah kode halus. Ayo kita ngewe. Iya, kalau gue pikir-pikir sekarang lagi, iya emang bener. Cuma kalau dulu tuh kayak gue mikirnya, ya udah solider aja temen.
Terlalu naif. Cuman terlalu benci untuk mencinta ya. Iya. Cuman maksud gue. Padahal jujur ya, waktu itu era itu sebenarnya ya normal. Gue tidur di samping dia juga ngaceng banget. Oh kan. Ya masa sih nggak mau kayak tangan lo gitu ke Nggak berani, gue nggak berani. Karena gue mikir dia temen kayak gitu. Itu kalau jadi cewek, Jer lo kapan mau lama banget Jer. Lama banget Jer lo kok gitu kali ya ceweknya. Iya kayak bangsat paginya pusing pasti tuh cewek. Lo sebenarnya ngerti gak sih Jer maksud gue kesini gitu kali ya. Mungkin. Dari daripada kalau diterusin makin ngaco ya menurut gue pembahasan makin ngaco. Sebenarnya tuh poin pembahasan hari ini adalah terkait masalah kalau kita ngomongin masalah dunia malam, dan kawan-kawannya. Gue kemarin sempat ketemu sama si Ajar dan gue sempat ngobrol katanya ada dia punya temen orang Betawi nih. Oh iya. Oh, anak-anak Betawi juga nih. Anak Betawi tapi dia sempat punya bar. Bar, klub atau apa nih? Klub ya. Klub 45. Dia sempat punya klub di Melawai. Yang fancy. Nah, yang katanya kan kalau orang Betawi mana pernah mungkin punya bisnis begini. Iya. Mana mungkin orang-orang Betawi itu punya bisnis. Apa sih paling mentok kontrakan. Iya. Itu. Wih, baru tahu juga nih gue nih. Nah, itu yang kali emang harus diundang. Boleh tuh. Buat apa kita buka borok hari ini kalau kagak pengen undang dia? Cang, besok datang tapi buat Cang nonton ya. Between the Hood ada gak sih lo pengalaman kayak Azer gini nih? Ya ada. Yang pengalaman apa? Yang pernah ngekos sendirian gitu lo cowok tapi ya tiba-tiba ada temen lo cewek numpang tidur di kosannya didiemin aja gitu, dibiarin aja gitu ya, dibasiin doang. Pernah gak sih? Coba drop di kolom komentar. Nah di nextnya kita bakal ngomongin nggak kayak Ajar, nggak kayak Max yang akan ngomongin masalah dunia hiburan malam dengan sisi negatifnya mereka semua. Tapi justru kita akan ngangkat bahwa orang Betawi itu punya sebuah achievement. Orang Betawi bukan cuman punya bisnis kontrakan, tapi juga punya bisnis bar. Usaha. Di dunia malam. Karena ini satu hal yang cukup menarik. Ada beberapa narasumber yang mungkin nanti bisa kita angkat. Selain punya klub, ada yang punya media, punya apa yang nggak pernah keangkat. Mungkin cukup kita sampai sini hari ini. Udah. Dibanding kita. Gue tanya Ajar dulu. Udah belum Jar? Belum. Kata gue sih udah deh. Dia lagi angkat lagi. Kejauhan Jar. Lagi panas. Okay. Ya udah enggak apa-apa Jar. Ya. Gue cobaan buat jaga-jaga ya, aja. Kalau memang ini bisa diangkat, kita bisa angkat terusin nih konteks obrolan ini. Kalau nggak ada berarti cukup sampai di sini malam ini BTW Core ya. Oke, silakan. Belum, silakan. Udah, kita ngomongin apa lagi Jar? Ngomongin apa? Tadi kan makanan lu apa tuh? Bubur apa? Kalau gua bubur Sukabumi tadi. Lu Sukabumi gua. Kenapa jadi gua? Gua mah nasi goreng Blok S, nasi Lu apa? Gue tadi di apa namanya? Blok M juga apa namanya tuh? Gultik. Sama lebih ke warkop pasti orang Indomie. Gue pasti nyari Indomie kalau habis mabok tuh nyari Indomie gue. Nah tadi awal-awal lu ngomongin biak tuh apaan? Gak ada ngomongin biak. Lu kita gak ada yang ngomongin biak. Walaupun emang pernah ada di fase hidup gua ketemu Marto gitu ada. Tapi memang ada beberapa karakter orang yang nakalnya nakal goblok kayak nakal gitu. Enggak, lu kalau ada nakal kemem kayak dia. Kalau lu kan naif aja. Gua enggak bilang lu goblok ya, karena naif aja lu ngaceng tapi lu enggak berani aja. Ngaceng banget. Iya gimana kagak ngaceng lu ditemenin tidur sama cewek masa kagak ngaceng. Tapi kan di pikiran gua temen. Masa gua hajar temen, masa gua sikat temen gua. Nah itu juga kadang-kadang gue juga temen juga pengen juga sebenarnya. Tapi besok aja sih gue lihat mata dia sama mata gue sama-sama sembab gitu kurang tidur. Iya dia nahan. Lu juga nahan berdua-duaan. Lu juga sama-sama nahan dan dua-duanya gue yakin puyeng. Yang atau puyeng anjing gue kelar mabok, gue numpang ke kosan laki. Yang gue berharap minimal ada usaha dikit. Kan laki-laki tuh harus usaha dulu. Lu takut aja untuk memulai. Udahlah cukup kalau begitu. Ya udah. Kita pamit undur diri. Gua Irfan. Gua aja. Gua Maxi. Sampai ketemu lagi di BTW. Goblok.